Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Dalam rangka memperbanyak jumlah video, ya, saya mau merespon dari Tempo.co, pura-pura debat calon presiden opini Tempo yang nonton 13 jam lalu 152.118 viewers. Ini saya belum nonton ya. Kenapa? Ya langsung kita reaksi aja, nggak usah dilihat dulu karena ngabisin umur kalau kita kerja 2 kali kan. Kita mulai. Bismillah. Di Indonesia, debat calon presiden dirancang sebagai pertunjukan palsu. Oh ya? Tak ada pendalaman masalah. Saya Dewi Jihan dan inilah Opini Tempo. Dayu Jihan. Nggak ada pendalaman masalah. Kenapa maksudnya? Ferdinand Marcos Jr. di Filipina dan Gibran Rakabuming Raka di Indonesia punya banyak kesamaan, yakni sama-sama anak presiden yang menjadi kandidat pemilihan umum dan menghindari debat publik. Dalam pemilihan presiden Filipina tahun lalu, Ferdinand alias Bongbong Marcos Jr. berulang kali menolak berdebat dengan pesaingnya, bahkan dalam acara resmi yang digelar oleh Komisi Pemilihan. Banyak yang menduga Bongbong cemas dicecar pertanyaan soal pemerintahan ayahnya yang korup dan menindas rakyat hingga digulingkan melalui People Power pada 1986. Analisis lain menyebutkan ia tidak menganggap debat sebagai hal penting menaikkan elektabilitas. Dalam sejumlah studi pemilihan umum di negara berkembang, debat calon presiden memang tidak banyak mempengaruhi. Ini dia Tempo membandingkan Gibran sebagai anak presiden dan Bongbong Marcos juga anak presiden yang sama-sama maju ya dalam pilpres ya, dan dua-duanya sama katanya tadi, sama-sama menghindari debat ya karena memang pikiran atau cadangan intelektual itu nggak bisa disiapkan tiba-tiba ya. Itu bacaan lama Rocky Gerung begitu canggih sekarang di umur yang ke-62 atau 61 ya, itu karena bacaan diskusi lama sejak dia mahasiswa jam 40 tahun yang lalu ya. Jadi kalau debat tentu Gibran ya nggak punya cadangan intelektual ya kan, dia kan bukan aktivis, kita nggak kenal juga Gibran itu sebagai apa dalam gerakan mahasiswa Islam misalnya, dalam aktivis dakwah kampus nggak dikenal kan. Yang dikenal itu Muhammad Iskandar yang dikenal sebagai ketua PMII, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, atau yang dikenal Anies Baswedan sebagai salah satu aktivis HMI, MPO, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamatan Organisasi Mempertahankan Asas Pancasila dalam ormas ya. Ini keputusan pemilih tanpa mengikuti debat, Bongbong memenangi pemilihan presiden. Kampanye media sosialnya yang masif dan penuh kebohongan menyerap pemilih muda. Masif dan penuh kebohongan, itu poinnya yang Bongbong lakukan di konteks Filipina. Apakah masif kampanye lewat media sosial dan penuh kebohongan itu juga akan diterapkan ya dalam kasus di Indonesia? Kita nggak tahu ya. Apakah akan dilakukan pola-pola pemenangan pemilu lewat sosial media ya dengan segala cara. Kemarin ada kawan saya yang keliling ke Banten, itu sampai gunung-gunung itu ada katanya, sampai gunung yang jauh dari manusia itu ada poster Gibran Prabowo Rakabuming Raka. Oh, aneh, siapa yang pasang? Dan banyak katanya di bukit-bukit itu, Masya Allah, di desa-desa. Mirip Bongbong, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka paling sering absen dalam debat yang diselenggarakan organisasi, kampus ataupun stasiun televisi. Ya, terus? Ketimbang menjawab isu-isu substantif apalagi negatif, tim pasangan ini menyebarluaskan video Prabowo berjoget untuk memikat calon pemilih. Untuk debat oleh Komisi Pemilihan Umum pekan ini, tim Prabowo Gibran tampaknya juga cari aman. Mereka mengusulkan sesi saling sanggah antar kandidat dihilangkan. Bagi Prabowo Gibran yang sedang di atas angin berkat sokongan Presiden Joko Widodo, debat ada kemungkinan tidak akan menambah ceruk baru pemilih.
Debat kandidat bisa menguntungkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mungkin mendapat tambahan suara dari calon pemilih yang beralih atau swing voter. Keduanya bisa jadi meraup suara pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voter. Dalam sesi saling sanggah, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud juga punya kesempatan menyoroti kelemahan Prabowo Gibran. Sesungguhnya, jikapun KPU menggelar sesi saling sanggah, debat tidak akan pernah menjadi ajang adu gagasan dan kecakapan merumuskan pikiran dan strategi. Sejak awal, debat kandidat presiden disiapkan sebagai pendalaman visi misi. Disiarkan di televisi dengan sebagian besar pendukung yang bersorak-sorai di lokasi. Acara tersebut lebih pantas disebut sebagai pertunjukan ketimbang dialog calon presiden. Karena itu, harapan para calon presiden dan wakil presiden akan mengadu isi pikiran dan saling bantah jauh panggang dari api. Lipat juga keinginan untuk melihat mereka merespons isu tertentu dengan tajam dan menukik. Tanpa perubahan format yang mendasar, debat ini mungkin akan lebih buruk dari debat pemilu 2019. 4 tahun lalu, Joko Widodo dan Prabowo Subianto serta pasangannya tampil seperti robot, yakni membicarakan hal-hal umum dengan jawaban yang telah mereka hafalkan. Mendapat bocoran pertanyaan beberapa hari sebelumnya, jawaban para kandidat presiden menjadi tak autentik. Moderator diskusi bahkan tak diizinkan mengelaborasi atau mengomentari pernyataan para calon. Tugas moderator hanya membacakan pertanyaan yang dirumuskan oleh panelis. Para panelis pun sementara itu juga tak diizinkan bertanya langsung kepada para kandidat. Semua larangan itu tercantum dalam undang. Kalau di Amerika itu kan ada panelis yang menguji ya, mengacak-acak tesis-tesis atau membentur tesis-tesis dari para calon presiden ya. Mungkin kita akan sampai ke sana 100 tahun lagi. 100 tahun lagi. Begitu rendahnya kualitas pemikiran orang Indonesia? Enggak juga. Ini persoalan desain debat aja yang mungkin dapat Hasyim Asy'ari itu, ketua KPU itu mungkin ya ditelepon ya harus gini debatnya itu, format debatnya, sehingga calon presiden yang menelpon itu merasa aman ya kan. Oh iya udah begini begitu gitu kan. Saya nggak tahu begitunya, tapi kira-kira bagaimana format itu apa sih ya, cara-cara berdebat itu, bentuknya dan lain-lain itu disesuaikan atau didesain untuk memenangkan atau mengamankan calon mereka masing-masing gitu ya. Jadi akhirnya substansi debat yang untuk mempertajam atau mengelaborasi visi dan misi dari calon presiden untuk 5 tahun ke depan itu nggak mungkin terjadi dan tidak pernah terjadi ya. Karena intervensi yang kuat ya dari ketua-ketua umum partai atau dari partai pendukung atau dari orang-orang berkuasa terhadap KPU yang sekarang diisi dengan ormas, bukan oleh partai politik. Makanya kalau orang-orang KPU itu isinya partai politik tentu lebih independen, lebih saling bisa mengintip kelemahan masing-masing, saling mengawasi. Tapi kalau ormas mudah digertak oleh kekuasaan dan dia bisa terkencing-kencing di celana itu. Kalau nggak menuruti kepentingan dari orang yang menggertaknya itu kan ya. Ya sudah, terima aja nasibmu. Pura-pura debat calon presiden, opini Tempo, betul juga, tapi dia penjelasannya lebih canggih karena disiapkan oleh tim ya. Si Diaju itu tadi, Diaju ya, siapa sih namanya itu, perempuan cantik tadi, itu cuman ini aja kan bacain gitu loh. Yang nulis ya redaksi Tempo atau salah seorang penulis Tempo yang kita nggak tahu siapa penulisnya itu. Jangan-jangan Stefanus Pramono ya, atau siapa itu, Hussein Akabri atau siapalah, saya nggak tahu. Undang pemilihan umum. Dengan demikian, publik tak bisa melihat karakter calon presiden dan mengukur kemampuan mereka dalam merumuskan pikiran dan strategi memecahkan masalah-masalah besar. Dalam debat calon presiden Amerika Serikat, isu-isu strategis seperti pajak, peningkatan kesejahteraan, dan strategi pertahanan dibahas secara terbuka. Pemilih bisa menyaksikan karakter calon pemimpin mereka, Donald Trump, yang mendominasi dan tak mau mendengar, sementara Joe Biden menjawab patah-patah seperti tak mengerti persoalan. Dalam pemilu Indonesia, debat kita masih jauh ya, kecuali kalau memang lapisan pertama dulu, generasi awal pendiri bangsa ini seperti Natsir, Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rum, ya, Kasman, terus Ali Sastro, Amijoyo, dan Tan Malaka itu mungkin masih
masih jago-jago debat karena dia memamah pikiran-pikiran pemikir-pemikir besar lewat buku-buku bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis yang mereka kuasai. Dulu kita mengalami puncak kematangan intelektualisme di dalam pra kemerdekaan dan saat kemerdekaan awal. Tapi setelah itu kan terjadi degradasi atau terjadi semacam intellectual lag ya, kesenjangan intelektual antara negara Indonesia dengan kemajuan intelektual di luar Indonesia. Jadi kita nggak bisa mengharapkan ya Prabowo kemudian Gibran itu bisa mengelaborasi dan mengembangkan daya-daya atau pijar-pijar intelektualismenya untuk memuaskan dan merangsang intelektualitas pembacanya. Jadi betul opini Tempo pura-pura aja dia calon presiden itu kita nggak dapat apa-apa ya kecuali dapat satu keyakinan baru bahwa yang harus kita pilih adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat dirancang menjadi pertunjukan yang palsu. Pemilih dihina semata sebagai tukang coblos dengan sejumput otak yang hanya cukup untuk mengingat joget di TikTok dan TV Gembel. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co. Kalau musuh begini mah kita juga mungkin bertiga agak cepat lagi dulu. Karena kan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah, ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Colali. Motong ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja kalau ada kena juga tukang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Kalau nggak kerjain enak juga ini kalau yang disuruh tukang. Ya kan Kong? Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Kan namanya bang mana aja, bang ini aja kata bang Iri jawab gimana? Tulangkan lo kata bang Iri tulangkan nih. Jadi mana kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu kan bongkar itu. Berarti ini bang di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu.